Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kifayatul Akhyar, membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan dan perempuan di waktu sholat. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di waktu sholat. Semuanya ada 4 yang sudah kita bahas. Hendaknya seorang laki-laki itu menjauhkan kedua sikutnya itu dari lambungnya, ya, ketika takbir, itu ketika ruku, sujud. Kalau perempuan mendekatkan sikutnya, kedua sikutnya ke dekat lambungnya, gini, ya, sisi kiri kanannya ini, anjabai. Yang kedua, bagi laki-laki ketika sujud dan ruku, maka hendaknya menjauhkan kedua pahanya dari perutnya. Dua paha paha. Jadi waktu ruku, waktu sujud, makanya harus lurus tuh. Waktu sujud begitu juga, perutnya dijauhkan dari paha. Kalau perempuan itu didekatkan, paha ke perut itu didekatkan perempuan. Yang ketiga, kalau laki-laki waktu sholat hendaknya dikeraskan suaranya. Di waktu maghrib dan isya, di rakaat pertama dan kedua. Begitu juga dengan waktu sholat subuh. Bagi laki-laki hendaknya dikeraskan suaranya, gitu. Kalau perempuan dipelankan suaranya, kecuali perempuan itu jadi imam, di mana makmumnya itu semuanya perempuan. Kalau itu dikeraskan, tetapi dikeraskannya pun di bawah laki-laki, jangan terlalu keras, gitu, ya. Bahkan ada yang mengharamkan, tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i tidak mengharamkan, gitu. Suara perempuan itu bukan aurat dalam mazhab kita Syafi'i. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, Pak, yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mana itu? Mana? Warrajulu, adapun laki-laki, idza naba, ketika mengenai pada itu laki-laki sayun sesuatu, fi sholatihi, di waktu sholatnya, katan bihi imamahu, seperti dia mengingatkan imamnya terjadi salah misalnya, ya kan? Wa indarihi a'ma, atau mengingatkan pada orang yang buta. Kita lagi sholat, misalnya ada orang buta, ya, kita lagi sholat, misalnya pas lagi sholat di lapangan gitu, ada orang buta. Ada orang buta di situ mau nyemplung parit, ya kan? Mau nyemplung parit. Ini kalau nggak kita ingatkan, maka ini orang buta akan nyemplung parit. Kita lagi sholat di pantai, misalnya, lagi sholat di pantai, ada orang buta jalan menuju tengah laut, itu juga kita hendaknya mengingatkan. Wanawi atau misalnya, kaghafilin, seperti lupa, si imam lupa, maka hendaknya si laki-laki ini mengingatkan. Nanti ada apa yang diucapkan nanti di belakang, ya. Gitu, ya. Wa kamana, sebagaimana orang qasoda yang bermaksud padanya dzalimun, orang zalim,
Jadi kalau ada orang nih, ada orang dolim mau mendolimi orang, kita pun mengingatkan. Au sabuin, atau ada opo sabuk itu binatang buas, ada binatang buas, wa nawidzalika dan semisalnya yang lainnya. Yustahabu maka disunahkan lahu bagi laki-laki ayusabbiha, hendaknya dia bertasbih. Jadi bertasbih. Kalau ada, ini kan lagi sholat nih ceritanya. Ini namanya juga sholat. Ada sholat, imamnya terjadi kesalahan, maka kita sebagai laki-laki hendaknya kita bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Iya kan? Subhanallah. Wal mar'atu dan adapun laki-laki tasoffa soffaqa fa'al yufa'ilu tusaffiqu, ya, tusaffiqu. Kalau bagi perempuan itu bertepuk, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa napa yang mengenai hu pada itu man sayun sesuatu fi sholatihi di waktu sholatnya, nah fal yusabbih maka hendaknya dia bertasbih. Fa innahu maka sesungguhnya tasbih itu fa innahu maka sesungguhnya itu orang idza sabbaha ketika dia bertasbih ultufit ilaihi ultufita maka dia akan ditoleh kepadanya. Artinya apa? Si perempuan itu, si imamnya itu ketika ada orang yang bertasbih pasti dia akan menoleh atau tidak menoleh itu. Oh, ini ada yang salah, gitu. Ada yang salah. Atasfiku adapun bertepuk linnisa'i bagi perempuan. Rawa telah meriwayatkan kepada ini hadis al-Syaikhani Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari dan di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man nabahu syai'un, man barang siapa napa yang mengenai kepada itu orang syai'un sesuatu fi sholatihi di dalam salatnya, fal yakul maka hendaknya dia mengucapkan subhanallah, yaitu subhanallah. Nah, gitu Pak. Ya. Wa idza sabbaha dan ketika bertasbih itu orang fayam bagi maka seyogianya lagu baginya qasdu dzikri bermaksud untuk berzikir, wal iklami dan bermaksud untuk mengingatkan. Ini artinya apa? Ada dua Pak. Misalnya si imam salah nih, ya kan, kita mengucapkan tasbih subhanallah itu ada dua apa? Dua kategori, bisa batal dan juga tidak. Ketika yang pertama tidak batal, ketika ada imam salah kita mengucapkan subhanallah niatnya berzikir saja. Yang kedua membaca subhanallah niatnya berzikir dan dan mengingatkan, itu pun tidak batal. Berzikir dan mengingatkan. Yang batal itu Pak, yaitu niat mengingatkan saja. Itu batal. Ya, niat mengingatkan doang. Karena sholat itu isinya zikir. Hanya mengingatkan itu berarti seperti orang yang tidak sholat. Gitu, makanya batal. Nah, bedanya yang mengingatkan dan yang tidak itu dari nadanya. Kalau orang berzikir ketika terjadi kesalahan pada imam, maka dia akan bertasbih. Tasbihnya pun dia dengan ucapan zikir subhanallah gitu, subhanallah.
atau niat atau berzikir dan mengingatkan subhanallah. Tapi kalau niatnya itu mengingatkan doang, nadanya pun kasar, apalagi yang jadi imam musuhnya, gedek banget sama si imam. Ternyata si imam salah apa yang diucapkan, subhanallah gitu. Kalau kayak begitu bisa batal salatnya. Karena apa? Tidak niat berzikir, niatnya mengingatkan. Batal. Ya dah, batal. Ini beda antara laki-laki dan perempuan di waktu sholat. Faidatun, ini satu faidah. Atasbihu, adapun bertasbih, wa tasfiku dan bertepuk, tabaun itu mengikuti lil mana bagi pada yang diingatkan, alaihi atasnya. Ingkana jika ada at-tanbihu yang diperingatkan itu kurbatun, itu bentuknya ibadah. Kurbat itu takarub, pendekatan diri kepada Allah. Itu berarti ibadah, Pak. Fatasbihu, maka ada pun tasbih, wa tasfiku dan bertepuk, kurbatani, keduanya itu menjadi ibadah. Gitu. Sampai mengingatkan imam yang lagi salah. Dia misalnya waktu membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tiba-tiba langsung Maliki yaumiddin. Alhamdulillahnya kagak dibaca. Ada kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Alhamdulillahnya kagak dibaca, arrahmanir rahimnya yang kedua juga kagak dibaca. Karena dia punya perasaan karena lagi ngimamin imam baru ini mah. Imam baru kalau enggak di belakangnya ada orang gedean. Mungkin kepala desa, entah itu bupati gitu. Jadi grogi dia mah. Kalau enggak mungkin di belakangnya ada mertuanya, mentang-mentang pengantin baru, menantu baru, grogi dia mah. Bismillah, suaranya udah bagus tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Wah, terjadi kesalahan. Sampai jadi makmum, maka sampai mengingatkan subhanallah. Itu jadi ibadah. Jadi ibadah itu bentuknya. Karena ini ibadah. Gitu. Wa in kana mubahan, jika itu yang terjadi adalah perkara mubah, fa mubahani, maka keduanya jadi mubah juga. Mubah. Contohnya perkara mubah itu makan. Ya, makan. Ada kita punya anak tiap hari main aja kerjaannya, atau dia lagi main HP, kemudian anak kita nggak makan, ya kan? Nggak makan, terus kita bilang sama anak kita, subhanallah makan dulu, gitu. Makan dulu subhanallah, kagak makan. Baca subhanallah itu hukumnya mubah, karena yang diingetin adalah perkara mubah. Ya, ada anak main dulu, siang-siang main dulu. Bedanya anak itu atau malam deh, main HP baik, main game malam-malam, kagak tidur. Kita lihat kamarnya anak kita tuh lagi main HP, terus kita mengucapkan subhanallah, tidur atuh Kom, tidur. Kapan tidurnya? Udah jam 2 begitu. Jam 2 belum tidur, main game. Nah, ucapan yang seperti ini mubah. Yang namanya mubah itu dapat pahala enggak? Enggak, mubah. Makan itu mubah, Pak. Ya, sampean makan. Enggak makan dosa enggak? Enggak. Makan dosa enggak? Makan enggak dosa. Sebagaimana makan enggak ada makan, enggak dapat pahala. Biasa aja.
mubah. Kecuali sampean itu makan dapat pahala. Kalau ada niat kepriwe, Bismillahirrahmanirrahim, saya makan ya Allah, saya ingin makan biar saya kuat, badan saya kuat untuk ibadah, untuk sholat, untuk bekerja. Kalau itu dapat pahala. Tapi kalau cuma makan doang, kagak ada pahala, gitu, ya kan? Walaupun ada juga hukumnya kan itu wajib. Kapan wajib? Sampean udah kelaparan, mendekati mati sampean kagak makan, itu jadi wajib. Kenapa? Karena menjaga kehidupan, itu wajib. Sampean kagak makan dosa. Udah kelaparan, udah kejang, cairan udah badan kaku badannya, disuruh makan. Mas, makan mas. Kata kita udah kejang, kagak, biarinlah saya mati. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, dosa itu mah, ya dosa. Paham? Jadi kalau masalah hubungannya dengan ibadah, maka itu dapat pahala. Kalau ya tergantung aja. Kalau perkara sunnah, ya dapat sunnah. Ya dah. Sampean ada orang perkara sunnah, sholat duha, kita ngingetin teman kita atau saudara kita, adik kita deh, dek, ini waktu duha deh, subhanallah, boya sholat duha, ngomong subhanallah itu dapat pahala, ya, karena apa? Mengingatkan perkara sunnah. Walau sofako rojulu, kalau seorang laki-laki itu bertepuk. Oh, ini sekarang permasalahan nih. Jadi kalau ada si laki-laki bertepuk, wasabbahat tilmar'atu, dan perempuan itu bertasbih. Ini kebalikan ini. Sekarang kebalikan. Hukumnya bagaimana? Lam yadurru, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ini dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Kalau madhab yang mengatakan suara perempuan itu adalah aurat, maka batal. Si perempuan tadi mau ngomong bertasbih, perempuan subhanallah misalnya, ingatin si imam. Kalau yang mengatakan kalau suara perempuan itu adalah aurat, maka dia mengucapkan subhanallah itu bisa membatalkan sholat. Gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa nih laki-laki bertepuk, gitu misalnya, ya kan? Tapi dengan niat loh, niatnya mengingatkan imam, bertepuk gitu, nggak apa-apa. Tapi niatnya apa? Niatnya berzikir dan mengingatkan imam. Walaupun ada yang mengatakan batal kalau laki-laki itu bertepuk, apalagi niat main-main, batal. Ya, paham sampai di sini? Gitu ya. Walakinnahu khilafus sunnati, tetapi yang demikian itu menyalahi sunnah. Khilafus sunnah itu artinya ada yang ini Pak, ada hukum itu ada khilaful aula, menyalahi sesuatu yang lebih baik, gitu. Menyalahi sesuatu yang lebih baik. Di khilaful aula itu di bawah makruh, ya, di bawah makruh. Jadi kayak gini, kan perkara wajib, sunnah, ya kan? Terus makruh, khilaful aula. Khilaful aula terus makruh. Khilaful aula dulu. Contoh khilaful aula itu gini Pak. Khilaful aula ada perintah tetapi tidak ada larangan. Ada perintah tetapi tidak ada larangan. Contohnya sholat duha.
Sholat duha itu ada perintah, yakni dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu ada perintah, tapi tidak ada larangan. Artinya tidak ada larangan tuh gini Pak, kalau tidak sholat duha maka bla 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 gitu. Nah kalau kayak begitu tuh kayak ada semacam larangan gitu, lebih baik gitu kan. Nah kalau seperti itu Pak, itu menyalahi sunnah, namanya khilaful aula atau khilafus sunati. Kalau yang makruh itu begini, kita dilarang minum dengan berdiri, dilarang nih. Kita dilarang minum berdiri. Tapi suatu saat Kanjeng Nabi pernah minum berdiri, yaitu ketika minum air Zam-Zam. Nah, itu artinya apa? Itu kalau bapak minum berdiri, hukumnya makruh. Itu paham? Makruh karena apa? Ada larangannya. Ada larangannya. Sampai nggak boleh minum berdiri. Larangannya. Kalau sampai menjalankan berarti makruh. Kalau tadi kan nggak ada larangan, nggak sholat duha kan nggak ada. Kalau perintah itu namanya khilaful aula. Itu bedanya Pak. Hukum itu yang harusnya sampai ketahui, ya. Wa fi kaifiyati tasfiqil mar'ati, dan di dalam tata cara bertepuknya seorang perempuan, aujuhun, itu berbagai macam cara, ya kan? As-shahihu, adapun yang paling sahih, anna bahwasanya itu perempuan tatribu, dia menepukkan batna kafiha pada nih al-aimani, yaitu melempukkan telapak tangan yang bagian dalamnya itu perempuan, yang perempuan ala dhahril aisari, di atas telapak punggungnya perempuan yang kiri. Kayak begini. Nah, gitu Pak. Gitu dah. Ya. Bukan begini. Kalau begini, ini bisa membatalkan sholat. Batal sholatnya. Begini, batal. Itu di dalam kitab Fathul Qorib, batal. Apalagi tepuknya udah kayak tepuk pramuka. Atau tepuk abri, plok. Wah, batal. Sekali aja kalau niatnya main-main batal. Atau begini doang nih, badal madzhab Syafi'i itu batal. Gitu. Nih selanjutnya, falau dorobat, maka ketika seorang perempuan itu menepukkan batna kafiha pada telapak dalamnya itu perempuan ala batnil akhari, pada telapak dalamnya yang lain ala wajil labi, dengan tujuan untuk main-main, ya kan, alimatan, dan dia mengetahui bitahrimi, dengan keharamannya, batolat, maka batal sholatnya itu perempuan, wa in qalla, walaupun sedikit. Ini gitu doang. Tapi niatnya main-main, boleh sambil ketawa-ketawa. Batal. Ya, apalagi laki-laki lebih batal lagi. Karena pak laki-laki itu sunahnya itu adalah bertasbih, subhanallah. Dan yang mengingatkan itu nggak harus semuanya di depan nih. Makanya di belakang imam pokok nih itu adalah orang-orang yang ngerti sholat, tahu caranya sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, syarat rukunnya sholat, harus paham nih orang di belakang imam.
Ini salah kadang-kadang di belakang imam. Anak-anak yang dijadikan bapaknya di belakang, kepriwe coba. Kalau anak-anak nih di belakang si imamnya ada kejadian kesalahan, anak-anak mau gimana? Dia nggak tahu apa yang dia lakukan, ya kan? Tambah anak-anak jadi berisik. Anak-anak kan apal yang tadi Al-Fatihah, imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Apa kata anak-anak? Pada cekikikan, salah, begitu. Iya kan? Akhirnya yang lain nih bapak-bapaknya ikut pada ketawa, ujung-ujungnya batal semua ujung-ujungnya. Makanya nih di belakang imam orang yang dewasa dan ngerti tentang syarat sholat, rukun-rukun sholat, perkara yang membatalkan sholat. Makanya lihat tuh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di belakang imamnya, yang depan itu imam istilahnya imam yang imamin, di belakangnya itu para imam-imam juga, para imam mereka teh ulama-ulama yang pakai jubah semua itu, iya kan? Itu imam-imam. Kenapa? Suatu saat terjadi kesalahan pada si imam, itu orang-orang di belakangnya tahu. Kalau misalnya si imamnya terjadi batal, maka di belakangnya dia akan tahu. Dia pasti akan menggantikan posisinya. Paham sampai di sini? Ada yang nanya, ini berkenaan dengan bertepuk laki-laki bertasbih subhanallah. Ana sedekah. Ya Pak Ali. Apabila makmum laki-laki mungkin orang awam ya. Jadi mungkin kayak bacaan Al-Fatihah juga ngerti gitu. Cuman yang makmum perempuan itu ngerti dan tidak mengingatkan. Setelah sholat baru mengingatkan, itu posisinya sholatnya batal atau gimana? Iya. Jadi misalnya tergantung apanya dulu nih. Yang salah itu perkara rukun atau tidak? Bacaan. Oh, bacaan. Si siapa? Si perempuan nggak mengingatkan, dia ngerti. Terus si bapak-bapaknya kagak ngerti. Kalau memang itu membatalkan sholat, maka batal semuanya. Semuanya jadi batal. Ya diulang, mu'addah. Ya mu'addah mengulang sholat. Gitu. Lah laki-lakinya kagak ada yang paham. Laki-lakinya nggak ada yang mau ngaji, salahnya sendiri. Gak bisa itu panik. Di akhirat itu ya nanti semuanya dikoreksi sholat kita. Ya, dikorek awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat itu adalah sholat. Idza sholuhat sairu amalihi. Jika sholatnya baik, maka amal yang lain dianggap baik oleh Allah. Wa idza fasadat sairu amalihi. Jika rusak itu sholatnya, maka amal yang lainnya pun dianggap rusak. Makanya pertama dikoreksi itu sholat. Taruhlah ini contoh aja. Waktu dikoreksi di sholat kita menerima yang namanya catatan amal. Catatan amal kita lihat, pertama sholat itu yang dikoreksi. Kaget bapak teh. Misalnya ini mah kaget.
Astagfirullah, ini kenapa sholat saya kagak ada checklistnya gitu, kosong kabeh. Padahal saya sholat duhur, asar, maghrib, ini ada checklist, ini berarti bener nih mah, gitu ya. Ini ada checklist, ada yang enggak. Padahal perasaan saya dulu waktu di dunia sholat terus. Singkat cerita, komplain lah ini orang. Malaikat, gitu, malaikat. Ayah naon, kata malaikat. Kata malaikat, ada apa? Ini kepriwe sih malaikat. Ini orang Kebumen yang lagi di kepriwe ini. Ini kepriwe ini malaikat. Perasaan saya waktu di dunia, saya sholat terus. Ini kenapa tidak ada checklistnya? Diteliti sama malaikat. Ya jelas, kata malaikat, sholatmu kagak benar, kagak mengikuti tata cara sholat yang benar. Padahal nabimu udah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu artinya orang sholat itu harus memenuhi syarat rukunnya sholat. Lah situ rukunnya kagak beres nih, syaratnya nggak terpenuhi. Makanya karena sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukun, dianggapnya sampean belum sholat. Aduh, kata si orang Kebumen ini, kepriwe, aduh. Kata malaikat nanya lagi, ini contoh aja, entah begitu atau enggak, pokoknya begitulah kira-kira. Kata malaikat, emang di situ kamu tinggal di mana? Saya di Gempol yang suka banjir itu malaikat. Oh begitu. Oh iya. Emang di situ kagak ada ustadz? Emang di situ kagak ada kiai? Emang di masjid situ kagak ada yang pengajian? Apa kata orang Kebumen? Siapa orang Kebumen yang di Gempol ini? Pak Soleh, ada. Ya, ini bukan Mas Soleh maksudnya, ini masih pulang gitu ya. Kata ini ada sih malaikat, cuma masalahnya saya itu malas kalau suruh ngaji. Salah lu sendiri. Udah wayana lu masuk neraka gitu ujung-ujungnya. Sekali kagak sholat 80 tahun harus ditebus di neraka. Aduh, pusing sampean. Makanya ini penting sholat itu. Ini momennya bus Isra Mi'raj harus disampaikan ini. Makanya ngaji itu penting, bukan hanya penting, wajib ngaji berkenaan dengan fikih ini. Gitu. Karena sesuatu yang mengantarkan perkara wajib, maka hukumnya wajib pula. Gitu. Pokoknya nih, di sini pokoknya ada ngaji terus. Kalau saya kagak bisa ngisi di sini ada Kiai Farul Razi yang di sini, ya kan? Itu. Ini udah Isya ini. Wah, udah Isya ya. Ya. Pertemuan kita ini masih sekali lagi insya Allah. Iya. Karena mau puasa minggu kedua itu insya Allah masih sekali lagi. Terus yang kedua ini mengingatkan sekaligus mengundang kepada semua jamaah Gempol untuk hadir di acara Isra Mi'raj Rojaban di pesantren Majelis Al-Fatoniyah. Ya, ini majelis kita bersama. Ya, kalau pesantren kan yang santri, ini majelis kita Al-Fatoniyah. Ya. Jamaah Al-Fatoniyah itu adalah jamaah yang pernah ngaji di saya, dan ini mau gajian mengingatkan kalau ada rezeki minta tolonglah berapa itu kan di grup udah di share di grup Al-Fatoniyah yang udah masuk, yang belum masuk tanya ke Pak Beni, Mas Beni atau Pak Ponidi. Pak Ponidi ada di dalam grup juga ya Al-Fatoniyah. Berapa ada, karena kita ini ngundang dai yang lumayan mahal. Karena kita dai ini pernah masuk TV One, beliau salah satu dai TV One. Makanya ini dananya kurang banyak.
Ya kalau ada ini kan bentar lagi gajian. Aku udah gajian nih jangan-jangan. Yang udah gajian minta tolong langsung secepatnya ditransfer sebelum kehabisan. Berapa kayak gitu. Dan ini majelis kita Pak. Ya majelis Al-Fatoniyah. Dananya yang dibutuhkan tuh kurang lebih 17 juta. Padahal itu nggak pakai outdoor tuh, nggak pakai panggung, nggak pakai itu. Terus sekarang itu tahu udah 4 juta atau berapa itu dapatnya itu. Itu kan buat makan doang. Itu kurang nanti ujung-ujungnya. Karena kita ini butuh makan semua yang hadir tuh, ya kan? Ini biasanya kalau acara rojaban maulid itu makanannya dikalikan 2 sampai 3 kali lipat gitu. Itu yang paling utama. Itu pun gak maksa. Kalau ada rezeki, ada uang, biar berkah. Dimakan orang aja semua. Buat makan kita sendiri, ya kan? Yang paling utama, bapak-bapak ini hadir 8 Februari hari Ahad pagi jam 8 pagi sampai selesai. Itu 8 Februari minggu kedua. Sorenya ngaji di sini. Sorenya jangan ngaji di Al-Fatoniyah sorenya. Saya tadi udah ngaji kok, nggak usah ngaji lagi begitu. Sangel perhitungan ini mah. Ada orang yang modelnya kayak gitu. Pokoknya sehari ngaji sekali aja. Di tempat lain udah nggak ngaji lagi udah. Kalau bisa ngaji terus ya, insyaallah berkah. Saya kira cukup sampai di sini ngajinya. Semoga pada panjang umur semuanya, sehat walafiat, rezekinya pada lancar dan barokah. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.